Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Guru Merdeka. Di video ini kita akan belajar pelajaran IPAS kelas 6 SD pada bab 5 menjelajahi bumi dan antariksa. Kita fokus pada topik C ya, yaitu menjelajahi sistem tata surya. Oke, langsung aja kalian buka halaman 123 ya di buku paket. Sebelum kita melanjutkan untuk pembahasan kali ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Ya, langsung aja di pertanyaan esensial di sini ya di awal ya, sebagai pengetahuan awal. Apa itu sistem tata surya? Ya, jadi tata surya itu adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya ya. Bagaimana karakteristik sistem tata surya? Nah, karakteristiknya itu ada yang tersusun dari bebatuan ya, khususnya planet ya, ada juga yang tersusun dari gas dan juga memiliki periode revolusi ataupun rotasi yang berbeda-beda ya. Nah, apa saja anggota sistem tata surya nih? Anggotanya apa aja? Ada matahari, ada planet, ada komet, satelit, dan asteroid. Oke, selanjutnya kita lanjut di halaman 124 ya. Nah, di sini ada 5 orang anak ya melihat film ya. Wah, lihat itu planet Jupiter besar sekali ya. Jadi planet Jupiter itu paling besar ya. Bumi ada di mana? Ya, bumi ini yang berwarna kebiruan ya. Ada apa saja di sana? Ya, ternyata tata surya kita besar ya. Kemudian ini, apakah planet yang lain juga bergerak sama seperti bumi? Ya, tentu ya, semua planet juga bergerak, berotasi dan juga berevolusi. Lanjut, mari berkenalan dengan benda langit ya. Kita kenalan dengan bintang ya. Apa itu bintang? Bintang merupakan gas panas yang memancarkan cahaya ya. Jadi bintang-bintang ini tidak menghilang saat siang hari ya. Jadi kalau siang hari itu dia cahayanya tertutup oleh sinar matahari karena sinar matahari itu lebih terang ya. Nah, ketika malam tiba mereka terlihat oleh mata kita ya. Semua bintang memiliki planet yang mengorbitnya ya. Jadi bintang-bintang pun juga ada planet yang mengorbitnya, atau juga matahari itu adalah bintang di tata surya kita ya, di galaksi Bima Sakti. Selanjutnya, kenalan dengan planet nih. Planet itu adalah benda langit yang mengorbit pada bintang ya, namanya revolusi mengitari matahari dan juga berotasi. Planet tidak memancarkan cahaya seperti bintang ya. Jadi secara umum planet itu lebih besar dibandingkan dengan benda langit lainnya selain bintang. Planet ada yang terbentuk dari bebatuan dan logam seperti bumi ya. Ada juga planet yang terbentuk dari gas dan tidak memiliki permukaan benda padat ya. Jadi ada planet yang tersusun dari atas bebatuan dan juga logam ya, seperti bumi, Mars ya. Kemudian ada juga planet yang dari gas. Gas itu seperti Jupiter, Saturnus, Uranus ya. Itu bentuknya bola gas raksasa. Selanjutnya bulan ya. Bulan itu merupakan benda langit yang mengorbit planet atau asteroid. Nah, kemudian bulan itu sebagai satelit alami ya. Bulan bumi itu punya satu satelit alami yaitu bulan. Bulan itu tidak memancarkan cahaya sendiri ya dan juga memiliki gaya gravitasi ya. Bulan itu memantulkan cahaya matahari. Bumi itu punya satu bulan ya, namun ada planet yang memiliki lebih dari satu ya, seperti ada planet Mars ya, punya satelit Phobos dan Deimos, ada 2 bulan di sana. Asteroid, nah asteroid ini adalah merupakan campuran batuan dan logam yang bentuknya tidak beraturan dan berukuran lebih kecil daripada planet. Oke, kebanyakan asteroid ini ditemukan di sabuk asteroid ya. Nah, sabuk asteroid ini letaknya di antara Mars dan Jupiter. Selanjutnya kita kenalan dengan meteorit ya. Pernah melihat meteor nggak nih kalian malam hari? Kalau malam hari itu ya ada meteor ya terlihat, dan meteorit ini merupakan pecahan dari asteroid yang berbenturan ya.
Jadi terkadang meteorit itu memasuki atmosfer bumi dan menjadi panas terbakar sehingga cahayanya terlihat oleh mata kita ya. Jadi inilah yang disebut dengan bintang jatuh atau meteor ya. Sebenarnya itu adalah gesekan dengan atmosfer bumi sehingga terbakar. Ketika meteor tidak semuanya habis terbakar, maka bebatuan ini akan jatuh di permukaan bumi. Bebatuan ini yang sudah sampai jatuh ke bumi namanya adalah meteorit. Lanjut kita ke komet. Komet ini adalah sering disebut dengan bintang berekor ya, karena bentuknya panjang seperti memiliki ekor. Komet ini tersusun atas es, debu, dan batuan. Komet juga sama mengorbit terhadap matahari dengan bentuk lintasan yang sangat lonjong. Ada komet yang paling terkenal adalah komet Halley yang muncul setiap 75 hingga 76 tahun sekali. Nah, komet Halley ini muncul di tahun 1986 ya, dan akan muncul lagi di tahun 2061. Selanjutnya kita menjelajahi tata surya. Yuk, kita akan cari tahu nih apa aja dalam sistem tata surya. Oke. Ini di halaman 125 ya, ada pertanyaan nih ya untuk diskusi. Oke, yang pertama adalah mengapa tata surya disebut sebagai sebuah sistem? Ya, jawabannya karena benda di dalamnya saling terikat gravitasi. Misalnya bumi terikat gravitasi matahari ya. Apa kaitan jarak planet terhadap matahari dengan bentuk orbit? Oke. Semakin jauh dari matahari, maka orbit makin panjang ya. Hubungannya dengan periode revolusi. Nah, semakin jauh dari matahari, maka periode revolusi juga semakin lama ya. Temperatur. Nah, kalau temperatur ini semakin jauh dengan matahari, maka suhu semakin dingin ya di suatu planet. Selanjutnya ya, kita kenalan dengan tata surya ya. Tadi di atas sudah ya. Jadi tata surya itu adalah sebuah sistem di luar angkasa yang terdiri atas matahari, ya ada 8 planet dengan bulannya, serta benda-benda langit seperti komet, asteroid, dan meteorit ya. Semua benda-benda ini mengorbit pada matahari sebagai pusat dari tata surya ya. Oke, kemudian memiliki karakteristik dari jarak dari matahari ya. Kemudian orbit, temperatur, kemudian periode rotasi dan juga revolusi ya. Oke. Selanjutnya di sini ada pengelompokan planet ya. Pengelompokan planet di sini ada nama-nama planet ya. Dari yang dekat dulu nih. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, kemudian Jupiter ya. Saturnus, Uranus, selanjutnya ada Neptunus ya, ada 8 planet ya. Di sini kalian bisa membaca dari jarak masing-masing planet ya. Kemudian temperatur atau suhunya ya, ada masa periode revolusi dan rotasi. Semakin jauh dari matahari, maka planet itu memiliki periode revolusi yang sangat panjang ya. Contohnya ini planet Neptunus ya, periode revolusinya itu 165 tahun di bumi ya. Jadi berbeda dengan bumi. Kalau bumi kan revolusinya 365 hari, tapi kalau udah di Neptunus hitungannya udah tahun, 165 tahun ya, sangat panjang sekali. Selanjutnya ya, ini ada pengelompokan planet dalam dan planet luar ya. Jadi para ilmuwan astronomi mengelompokkan planet ke dalam beberapa hal ya, misalnya dikelompokkan berdasarkan penyusunnya. Ada juga yang planet tersusun atas batuan dan logam ya, disebut ini planet bebatuan. Ada juga yang tersusun atas gas atau es seperti Jupiter dan Uranus yang disebut planet gas raksasa. Di sini ada pengelompokan planet dalam ya dan planet luar. Kalau planet dalam itu tersusun atas bebatuan ya. Planet dalam itu bebatuan, ada apa saja? Ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kalau planet luar itu adalah gas raksasa ya. Planet yang tersusun atas gas raksasa ini adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke.
Selanjutnya di halaman 129 ya. Di sini ada pertanyaan ya. Manakah jarak planet yang paling membuat kalian terkejut ya? Misalnya saya mengambil Merkurius ya. Karena jaraknya sangat dekat dengan matahari ya. Di sana suhunya itu kalau siang hari sangat panas ya. Kalau manusia bisa meleleh di sana. Seperti apa matahari yang akan terlihat di planet Jupiter ya? Kalau dari planet Jupiter yang jelas sangat kecil ya, terlihat sangat kecil dan tidak panas ya kalau di sana. Selanjutnya, apa saja perbedaan yang kalian amati terkait jarak pada planet dalam dan planet luar? Oke, perbedaannya ya, jadi untuk jarak planet dalam ya, jarak planet dalam ke matahari itu relatif dekat ya dibandingkan dengan jarak planet luar ke matahari ya. Untuk planet dalam ini relatif lebih dekat ya, lebih dekat semua ya, dari Merkurius sampai Mars itu lebih dekat. Nah kalau udah di planet luar dari Jupiter sampai Neptunus itu jauh. Oke, kesimpulan ya, untuk kesimpulannya di bagian D ini, kesimpulannya adalah semakin dekat dengan matahari ya, maka suhu di planet itu akan semakin panas dan juga periode revolusinya makin pendek ya. Sebaliknya kalau semakin jauh dari matahari maka suhu di planet semakin dingin dan juga periode revolusinya makin panjang. Lanjut mari refleksikan ya. Refleksikan ini. Apa hal yang menarik ya yang kalian dapatkan dari topik ini? Ya, yang jelas adalah matahari sebagai pusat tata surya kita. Selanjutnya mengapa ya, mengapa tata surya disebut sebagai sebuah sistem ya? Ya karena matahari sebagai pusat tata surya dan planet dan juga benda yang lainnya mengitari matahari karena ada gaya gravitasi ya. Gravitasi matahari itu sangat besar. Yang ketiga, bagaimana karakteristik tata surya kita? Karakteristiknya ya berpusat pada matahari ya, kemudian planet-planet itu melakukan revolusi ya. Kemudian karakteristiknya juga ada planet yang tersusun atas gas ya. Ada planet tersusun gas dan juga ada planet yang tersusun dari bebatuan dan juga logam ya tentunya. Kemudian yang keempat nih, mengapa planet dan bulan bisa bergerak tetap dalam orbitnya dan tidak jatuh ya? Karena apa? Karena ada gaya gravitasi dari matahari dan gaya gravitasi dengan benda yang lainnya seperti satelit ya. Ada gravitasi dengan matahari dan juga satelit. Selanjutnya bagaimana jika tidak ada matahari? Kalau nggak ada matahari ya tidak ada kehidupan di bumi dan juga kehilangan keteraturan ya, bisa pada bertabrakan. Yang keenam, apa yang bisa terjadi jika ada planet yang keluar dari orbitnya? Nah, kalau keluar dari orbitnya dia bisa bertabrakan dengan planet yang lainnya. Yang ketujuh, mengapa sampai saat ini kehidupan hanya ditemukan di bumi ya? Yang jelas karena di bumi itu ada kandungan gas oksigen, ada air ya, ada tanah ya. Kemudian dari ketiga unsur itu yang bisa membuat kita bisa hidup ya. Ada oksigen untuk bernapas, ada tanah untuk menanam ya, ada tumbuhan, ada air ya. Kalau di sana kan nggak ada tumbuhan ya di planet lain. Nah, kita mengenal planet Pluto, Eris dan Ceres ya. Kalau dulu itu Pluto termasuk planet terkecil ya dalam jajaran tata surya. Namun di tahun 2006 ilmuwan itu sepakat Pluto itu bukan planet ya. Karena karakteristiknya tidak sesuai dengan planet. Nah, jadi planet Pluto ini disebut sebagai planet kurcaci atau planet kerdil ya. Dengan temannya itu ada Ceres dan Eris. Selanjutnya ya, di manakah letak tata surya kita? Nah, jadi bintang-bintang selain matahari juga memiliki benda langit yang mengorbitnya ya. Jadi
kalau kita itu letaknya di galaksi ya, galaksi Bima Sakti ya. Jadi galaksi itu sangat banyak ya, miliaran di alam semesta ini. Oke, galaksi ini terdiri atas gas, debu, dan jutaan bintang dengan tata suryanya masing-masing ya. Jadi tata surya itu juga banyak. Bima Sakti bukanlah satu-satunya galaksi yang ada di antariksa ya. Galaksi kita, tempat kita tinggal namanya galaksi Bima Sakti. Nah, ada berbagai jutaan miliaran ya galaksi ya. Jadi maha besar kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa ya, menciptakan alam semesta ini. Selanjutnya ini ada penjelajahan yang berkunjung ke Mars ya. Jadi planet ini yang paling dekat dengan bumi ya. Di tahun 1970 para ilmuwan sudah mengirimkan pesawat luar angkasa ke Mars ya untuk mempelajari planet Mars. Ya, ada robot yang namanya ada rover nih ya. Ada rover, kemudian ada yang lainnya juga ya. Rover ini memberikan informasi karakter tanah, debu, cuaca ya, dan kirim foto ke bumi ya, keadaan di sana. Oke, selanjutnya ya. Lanjut aja kita di halaman ini ya, ada teknologi antariksa ya. Teknologi antariksa diantaranya ada teropong ya, ada teropong, kemudian ada berkembang lagi ke telepon pintar ya. Jadi mengembangkan pesawat luar angkasa robotik, di sana ditanami kamera ya yang dipakai untuk mengamati di sana. Selanjutnya ada perkembangan satelit ya. Satelit ini berfungsi untuk siaran televisi, menerima telepon, dan juga sistem navigasi ya. Sistem navigasi ya seperti apa namanya, kalau kita memakainya Maps ya, Google Maps dan sebagainya. Ada alat pemurnian air ya, ada transportasi kalau sekarang itu mobil listrik ya. Selanjutnya untuk teknologi kesehatan juga ada peralatan nirkabel ya, atau peralatan elektronik ya. Bagaimana cara menjadi astronot? Oke, di sini langsung aja ya kita bahas memilih tantangan apa kriteria fisik yang harus dimiliki seorang astronot ya. Jadi harus punya fisik dan mental yang kuat. Adakah pendidikan khusus? Ya ada di NASA sana di Amerika Serikat ya. Yang ketiga, apa persiapan seorang astronot sebelum melakukan misi ke antariksa? Yang jelas mampu menggunakan pesawatnya, memiliki pengetahuan yang tinggi tentang antariksa, dan juga sehat jasmani dan juga sehat rohani ya. Nah, yang keempat nih, jika kalian mau menjadi seorang astronot, persiapan apa nih? Yang jelas belajar dengan rajin ya. Selanjutnya apalagi nih? Olahraga yang cukup ya supaya sehat jasmani dan rohani. Lanjut ya, jadi apa yang sudah kamu pelajari? Yang sudah kita pelajari ini adalah bahwa benda langit itu terdiri atas bintang, planet, bulan, asteroid, komet, dan meteorit ya. Nah, kalau tata surya sendiri itu adalah sebuah sistem tatanan di luar angkasa yang terdiri atas matahari ya dengan 8 planet serta benda-benda langit ya seperti ada asteroid, komet ya yang mengorbit pada matahari sebagai pusat tata surya. Nah, selanjutnya gaya gravitasi pada matahari yang membuat semua benda pada tata surya kita tetap pada orbitnya. Jadi sekali lagi tidak keluar orbit itu karena ada gaya gravitasi ya dari planet itu, gaya gravitasi dari matahari. Urutan planet nih dalam tata surya kita yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi setiap planet itu memiliki karakteristik yang berbeda ya. Sampai saat ini kehidupan hanya ditemukan di satu planet yaitu planet Bumi. Oke, selanjutnya lagi ya ada rangkuman apa lagi nih ya? Rangkuman di halaman 139 ya. Jadi ini tempat tinggal kita bernama planet Bumi ya. Bumi itu bergerak dengan cara apa? Ada rotasi, perputaran pada porosnya, waktunya 24 jam ya. Dampaknya ada pergantian siang dan malam, perbedaan waktu, dan gerak semu harian matahari.
Kemudian untuk revolusi ini bumi mengitari matahari ya, waktunya 1 tahun atau 365 hari. Dampaknya ada perubahan musim, perbedaan lamanya siang dan malam, ada rasi bintang yang berbeda setiap tahun, setiap bulannya ya. Selanjutnya ya, planet bumi merupakan bagian dari sistem tata surya ya. Pusatnya dalam matahari ya. Terdiri dari apa? Matahari, asteroid, planet, komet, satelit. Nah, di sini ada planet dalam, tuh cirinya bebatuan, dekat dengan matahari, ya ukurannya juga kecil. Kalau planet luar, di sini cirinya adalah gas raksasa, terus susun atas gas raksasa dan jauh dengan matahari, ukurannya juga jauh lebih besar. Nah, urutannya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Memiliki perbedaan karakter ya, ada orbit, revolusi, periode rotasi, dan juga temperatur ya. Yang jelas kalau semakin dekat semakin panas, semakin jauh semakin dingin. Pengelompokannya ada planet dalam tersusun dari bebatuan, planet luar tersusun dari gas ya, ada juga planet kerdil seperti Pluto, Eris, dan Ceres yang saat ini bukan termasuk anggota sistem tata surya kita. Oke, selanjutnya nih ya, ada pertanyaan ya. Jawablah pertanyaan berikut mengenai sistem tata surya kita. Mengapa planet dalam tata surya bisa bergerak tetap pada orbitnya? Karena pengaruh dari gaya gravitasi matahari ya, dan juga ada pengaruh dari gravitasi ini ya, dari gravitasi satelit. Nah, tapi paling utamanya adalah karena pengaruh dari gravitasi matahari, gaya gravitasi matahari. Oke, selanjutnya nomor 2, seberapa besar peran matahari di bumi dan sistem tata surya ya? Kalau di bumi, matahari itu sebagai sumber kehidupan ya, atau energi. Kalau dalam sistem tata surya ya sebagai pusatnya ya, semuanya mengorbit terhadap matahari. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara planet dan matahari serta kaitannya sebagai sebuah sistem ya. Jadi matahari itu sebagai pusat tata surya, kaitannya planet mengitari ya atau revolusi. Semakin jauh dari matahari maka revolusi juga semakin lama. Yang keempat nih, bulan hanya dimiliki bumi ya. Benarkah pernyataan di atas? Jelaskan jawaban kalian. Enggak ya, tidak. Banyak planet lain yang memiliki satelit ya. Banyak planet yang lain memiliki satelit ya. Ada yang jumlahnya di atas 10 seperti planet Jupiter ya. Nah, di sini contohnya ada planet Mars ya, dia punya 2 satelit yang namanya Phobos dan satelit Deimos ya, satelit alami. Yang kelima nih, salah satu ciri planet tidak bercahaya. Namun, mengapa kita bisa melihat titik berwarna kemerahan ya di langit yang merupakan planet Mars ya? Nah, dilihat dari bumi, planet Mars itu seperti bintang merah ya. Seperti bintang merah karena planet merah ataupun planet Mars itu permukaannya mengandung besi oksida ya. Mengandung oksida besi atau besi oksida. Jadi demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.